Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karolista Sudrajat dengan NIM C1049. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan ArcGIS dalam pemetaan. Di sini kita menggunakan contoh lahan 1. Nah, di sini kita klik search aja, terus kita ketik Excel to table. Nah, ini kita klik aja, terus kita tunggu kan loading. Nah, habis itu di sini kita input file Excel-nya dari lahan 1. Klik OK, dan kita tunggu sebentar. Masih loading. Nah, ketika udah muncul kayak gini, kita klik kanan buat kita ganti namanya. Klik OK. Nah, udah kayak gini, kita masukin gambarnya. Kita klik gambar, ini satu tifnya, kita add. Nah, udah muncul gambarnya, ini kita atur dulu skalanya. Kok 5.000? 450 lah. Nah, terus ini kita atur-atur aja. Ini kita close. Nah, ketika udah kayak gini, kita klik lahan 1 tadi, klik kanan. Terus kita display exit data buat munculin titik-titiknya. Ini kita edit. Terus ini kita pencet project UTM. Nah, ini yang diklik yang di sebelah kiri tanda plus itu. Ini WG 1984 Southern. Ini 48S karena untuk wilayah Bogor. Kita klik OK aja. Nah, udah muncul titik-titiknya. Kita edit titik-titiknya biar lebih kelihatan. Ini jadi 7, terus ini gambarnya jadi warna biru aja. Nah, udah kayak gini. Terus udah kayak gini, kita harus masuk labelnya biar kita tahu itu titik apa. Nah, udah muncul titik-titiknya tapi belum kelihatan kan. Kita klik kanan lagi di checklist tadi. Terus kita ke properties. Terus kita ke labels bagian atas ini. Kita klik simbol di sini. Terus ini kita country 1 Times New Roman, ininya 12 aja. Terus kita edit simbol di sini. Terus di sini ada mask, kita ke mask. Terus ini kita ganti ke halo. Udah, oke-okein aja. Oke. Nah, di sini lebih kelihatan kan titik-titiknya. Nah, udah kayak gini, kita ke katalog buat kita bikin batas lahan. Katalog yang bagian ini ya. Ini terus kita ini folder connection, kita klik. Terus ini folder lahan 1 kita klik kanan. Kita klik new, shape file, lalu kita ganti nama jadi batas lahan. Terus ininya kita ganti ke polygon. Ini kita edit kayak biasa kayak tadi. Ke project. Terus UTM WG 1984 Southern 48S. Oke. Udah klik OK. Nah, udah muncul. Habis itu kita klik kanan batas lahan ini. Terus kita edit features. Nah, start editing. Nah, ini kita continue aja. Nah, ini udah muncul kayak gini, kita cari yang create features. Nah, create features itu biasanya di pojok sini, kita klik, terus ini batas lahannya kita klik lagi. Ini kita klik yang polygon juga. Nah, udah muncul kayak gini, harusnya ini jadi kursor plus gini ya. Nah, udah kayak gitu, kita titik-titikin aja, titik yang kita mau. Nah, kalau ini BM ke A ke B, dan ini cuma titik luarnya aja. Terus B ke D1, D1 ke D32, D32 ke D4, D4 ke F, F ke F1, F1 ke F2. Nah, habis itu udah kayak gini, kita klik 2 kali. Nah, udah kayak gini, kita stop editing dulu. Terus ini kita klik yes. Nah, udah, ini kita close aja. Nah, terus ininya kita edit. Fill colornya kita no color. Ininya kita outline widthnya kita 2, ketebalannya sama outline-nya kita warna hitam aja ya. Terus klik OK. Nah, udah jadi kayak gini. Kita open katalog lagi yang di sini tadi. Terus kita klik kanan juga yang tadi yang folder lahan 1 tadi. Terus kita new, shape file lagi, lalu kita ganti jadi titik tengah karena kita mau buat titik tengah di lahannya. Nah, ini kita point, lalu ini kita edit, sama kita lagi project, terus UTM, terus WG 1984 Southern WGS 48S. Oke. Terus kita klik OK. Nah, udah muncul titik tengah di sini. Ini kita close lagi aja. Terus kita
klik kanan buat kita edit. Kayak tadi kita start editing, ini kita continue aja. Nah, muncul di sini kita cari lagi yang create features kayak tadi. Nah, udah kayak gini, kita klik titik tengah karena kita sekarang mau bikin titik tengah. Ini kita poin. Nah, udah kayak gini, sekarang kita tinggal titik nih, titik di tengah-tengah lahannya, kira-kira di sini lah ya. Di sini udah ke titik kayak gini, kita stop editing dulu. Yes. Nah, udah, ini kita close aja. Terus ininya kita edit biar lebih kelihatan. Di sini aku mau segitiga. Terus ini ganti jadi warna putih aja. Terus ininya 14. Nah, udah kurang gede kali ya. Nah, udah jadi kayak gini. Habis itu batas lahan tadi kita klik kanan. Habis itu kita open attribute table buat kita munculin kayak data-data koordinatnya. Di sini kita pencet table option di sini, lalu kita add field di sini. Nah, di sini kita ketik luas. Ininya teks. Tipenya teks, oke. Nah, udah muncul kan di sini, lalu kita table option lagi, add field lagi. Terus ini kita pencet teks dan ininya itu double. Tipenya itu wait. Nah, ini tipenya itu double. Oke. Udah muncul juga si X-nya. Kita table option lagi, kita add field lagi. Ini Y, ininya juga double. Oke. Nah, udah muncul juga kan Y-nya. Habis itu kita klik kanan. Ini di bagian baris luas ini kita klik kanan. Kita calculate geometry. Yes. Habis itu ininya area, propertinya area, dan unitnya itu ganti ke hektar. Nah, kita klik OK. Yes. Habis itu udah keganti, udah masuk kayak titik koordinat gitu. Terus ini yang X juga sama, kita klik kanan juga. Nah, calculate geometry. Yes. Nah, ininya kita ganti jadi X coordinate of centroid. Nah, ini kita meters. Oke. Yes. Nah, udah muncul juga. Ininya juga sama, kita calculate geometry. Yes. Terus ininya Y coordinate of centroid. Ininya meters. Oke. Yes. Nah, udah kayak gini, di close aja karena udah selesai. Abis itu kita ke file di bagian sini, ujung kiri atas sini. Terus kita page and print setup. Lalu kita size-nya kita ganti ke 4. Lalu ini landscape. Dan oke, ini aja. Nah, selesai. Habis itu kita ke view di bagian atas sini. Terus kita ke layout view. Nah, udah muncul kayak gini. Kita tinggal atur ininya. Atur si iniannya. Nah, ini kita atur kayak gini biar scale-nya kita ganti 630 aja. Nah, udah kayak gini. Disesuaiin aja, jangan terlalu mepet-mepet banget sama si tepi garisnya, karena kita mau bikin garis tepi dan mau buat ininya. Nah, habis itu di sini kita klik kanan, gambarnya kita klik kanan, terus kita properties, klik properties, dan di sini kita cari grids, lalu pencet new grid. Nah, ini kita ganti ke measure grid. Next, ini kita ganti ke labels only. Next, finish. Klik OK. Nah, muncul di sininya kan, udah muncul kayak gini. Kita atur lagi aja, karena nanti setelah ini bakal kita bikin garis tepi, jadi pastiin si keterangan ini nggak ketutup sama garis tepinya nanti. Nah, udah kayak gini, kita close aja, terus kita ke customize, kita toolbar, lalu kita ke draw. Nah, udah muncul draw kayak gini, kita pencet ini nih, yang rectangle ini, kita klik. Nah, muncul pas kayak gini, tinggal kita tarik aja, tinggal kita klik aja iniannya. Nah, buat bikin si garis tepinya. Nah, kira-kira segini. Abis itu kita ganti ke no color. Ininya outline-nya kita ganti warna hitam. Nah, udah kan, udah kayak gini, udah kita buat garis tepinya. Pastiin gak ini juga. Terus abis itu kita buat si garis tengahnya, buat pembeda antara gambar dan juga teksnya. Nah, ini kita set aja ke bagian sini kira-kira. Nah, disitu ini yang tadi rectangle tadi kita ganti ke line. Terus tinggal kita tarik aja iniannya sesuai sama garis pembantu tadi. Terus kalau udah kira-kira lurus, kita klik 2 kali.
Nah udah kayak gini, kita clear guide. Nah udah, abis itu udah muncul kayak gini, kita bakalan buat masukin logonya, logo IPB dan juga logo engineering. Karena aku nggak bisa buka PPT langsung, jadi kita bakal langsung masukin dari screenshot ini aja, karena udah aku screenshot. Nah abis itu tinggal disesuaiin aja deh, ini kayak lebar ininya, jangan terlalu gede-gede, kita taruh di tengah. Begitupun dengan logo yang engineering. Nah udah kayak gini, kita klik yang A di sini karena kita mau masukin teks. Klik aja, terus klik di mana aja, habis itu kita klik 2 kali. Klik 2 kali lagi, ulang, klik 2 kali. Nah muncul kayak gini. Lalu kita ketik di caps lock Aquaculture Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah habis itu kita di sini change symbol. Sebentar. Nah ini kita klik country 1, ini kita ganti ke fontnya 12 juga size-nya, terus stylenya kita bold, lalu oke. Ini kita ganti ke tengah, rata tengah, dan oke. Nah udah jadi kayak gini, kita atur-atur aja. Nah udah, abis itu kita buat garis tepinya lagi. Nah di sini kita klik kiri kanan, set guide. Nah kita buat bikin copnya gitulah. Nah habis itu kita line juga kayak tadi, kita tarik garis sesuai sama ininya. Terus kita kalau udah, kita klik 2 kali aja. Nah udah kan, udah jadi. Ini terus ini diklik guide dulu. Nah habis itu ini kita Ctrl C Ctrl V karena kita mau ganti, jadi kita nambah teks lagi jadi peta filtrate BDP 61 Lewi Kopo. Ini kita udah oke. Nah udah, tinggal kita sesuaiin lagi biar tengah-tengah. Nah udah, terus kita ini juga kita Ctrl C Ctrl V aja buat bikin kayak di sini juga. Nah udah kayak gini. Terus kita klik insert di sini, atas sini. Terus kita ke North Arrow buat masukin kompas. Nah di sini bebas pilih yang mana aja. Aku bakal milih yang ini. Klik OK. Nah udah muncul, tinggal kita sesuaiin aja. Jangan terlalu gede. Nah habis itu kita ini juga kita Ctrl C Ctrl V karena kita mau masukin teks lagi. Di sini masukin peta proyeksi, sistem proyeksi. Terus kita buat ininya WGS 1984 UTM zone 48S. Nah ketika udah buat kayak gini, masukin skala juga. Terus ini kita ganti ke rata kiri. Oke. Nah udah kayak gini, tinggal kita sesuaiin aja. Terus ini agak gedein dikit lagi aja. Nah udah kayak gini, kita insert lagi. Sekarang insert yang scale text-nya. Terus kita pencet, klik OK. Nah udah kayak gini, kita masukin iniannya. Kok nggak kebold ya? Nah udah kayak gini. Terus udah kayak gini, kita udah tinggal sesuaiin aja biar sesuai. Nah udah kayak gini, habis itu kita masukin yang sekarang scale bar-nya. Ini scale bar. Terus ini kita pakai yang alternatif scale bar 1. Lalu klik OK. Nah udah,
Udah kayak gini kita sesuaiin juga, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil. Nah terus udah kayak gini sesuaiin aja. Terus kita klik ini. Nah udah di sini aja. Habis itu kita Ctrl C Ctrl V garisan lagi karena kita bikin garis di sini. Nah udah, habis itu kita insert lagi di sini, kita yang legend. Nah di sini lahan satunya kita buat ke kiri, jadi pencet ini lahan satu ini kita klik ini, nah pindah ke kiri, lalu kita next aja sampai akhir. Nah udah jadi kayak gini. Kita buat iniannya. Nah ketika udah kita buat Ctrl C Ctrl V garis lagi, terus kita sesuaiin juga buat garisnya di sini. Nah udah, habis itu kita Ctrl C Ctrl V buat kita masukin ininya. Ini jadi peta indeks. Enggak, ini di kiri, data kiri. Nah udah, habis itu kita sesuaiin lagi aja di sini. Nah di sini kita bakal masukin peta indeks dari Google Earth. Nah karena di sini aku udah screenshot sebelumnya, jadi kita bakal masukin dari insert ini aja ke picture kayak tadi. Nah ini kita insert di sini. Terus ini kita tinggal sesuaiin aja gambarnya, jangan terlalu gede. Nah kurang lebih segini. Nah habis itu kita Ctrl C Ctrl V lagi garisnya, kita buat garis di sini. Nah habis itu kita Ctrl C Ctrl V, teksnya kita buat sumber di sini. Sumber titik 2 ya. Data lapang WGS 1984 UTM Zone 48S. Nah udah, kita klik di sini. Terus kita ini juga kita Ctrl C Ctrl V. Terus kita masukin ke sini. Nah buat di bawahnya kita juga masukin ini, jadi Ctrl C Ctrl V lagi karena kita mau masukin nama kita, Putri Karista 1 sama tanggal surat tanggal 8 April. Oke. Nah udah, nah ketika jadi kayak gini itu tandanya udah selesai. Tinggal kita atur-atur aja kalau misalkan yang mau dirapiin lagi. Nah ketika udah kayak gini kita bakal simpan. Kita klik file di sini, file, terus kita export map. Loading. Sebentar, kita close dulu ininya biar rapi. Nah kayak gini, ketika jadi kayak gini tentunya udah selesai. Terus tinggal kita export map aja. Di sini yang file tadi export map. Tunggu dulu. Nah habis itu kita namain jadi peta field trip engineering 61 Lewi Kopo lahan 1. Nah ininya PNG, dan ketika PNG kita save aja.